Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, sahabat petani sawit. Nah, ini kita sudah memasuki pada bulan Januari dengan kondisi curah hujan cukup, maka kita sudah bisa melaksanakan pemupukan kembali pada tanaman kelapa sawit kita. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pemupukan. Jadi pemupukan itu ada 4 prinsip yang harus kita jalankan. Itu yang pertama 4T, yaitu yang pertama tadi dalam 4T tadi, 4 prinsip 4T. Yang satu pertama adalah tepat jenis. Ini pupuknya itu ada 2 jenis yang bisa dilaksanakan, maukah dia itu tunggal ataupun dia majemuk. Nah, yang kedua tepat waktu. Kapan waktu itu dilaksanakan? Jadi biasanya kalau kita menggunakan dosis 6 kilo dalam 1 tahun, maka waktunya itu kita bisa bagi 3, 2 kilo, 2 kilo, dan 2 kilo. Nah, di sini waktu bulan-bulannya itu kita laksanakan sebaiknya pada waktu diatur pada musim penghujan. Jadi pada waktu musim terik ataupun panas tidak boleh dilakukan pemupukan apapun kecuali sifatnya yang berbentuk pupuk alam seperti dolomit, rock fosfat, dan TSP. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tepat cara. Nah, nanti kita lihat caranya bagaimana pemupukan ini. Jadi pemupukan ini sebaiknya kita meletakkannya di pinggir ujung piringan yang saya tunjuk ini. Jangan boleh juga sih di tengah piringan ini. Kenapa alasan saya harus di ujung ini? Karena perakaran sawit yang aktif itu atau feeding group namanya, letaknya di ujung, di bawah kanopi tanaman kelapa sawit. Kanopi ini yang ini. Kalau kita lihat daun itu setengah dari panjang daun itu adalah kanopi. Nah, disinilah yang efektif karena di sini banyak akar-akar yang aktif, jadi bisa langsung diserap. Jadi pemirsa harus pahamin bahwasannya pemupukan itu tidak semuanya bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit ini. Kenapa? Ada 3 hal. Yang pertama karena faktor penguapan. Yang kedua karena faktor pupuk itu tercuci akibat hujan ataupun areal miring. Dan yang ketiga tadi karena faktor bersaingan dengan gulma. Makanya sebaiknya sebelum dilakukan pemupukan areal piringan kita harus dalam kondisi keadaan bersih. Nah, kita lihat. Nah, jadi ini pemirsa penempatannya di ujung. Nah, seperti itu. Di ujung piringan. Ini kita laksanakan seperti ini. Jadi yang terakhir tadi adalah tepat dosis. Jadi dosis itu bagaimana caranya agar supaya dosis ini pada per pohon ini bisa sampai ke pohon. Itu kita sebelumnya melaksanakan dengan menggunakan takaran. Takaran terbuat dari kita lihat. Bentar. Kita biasanya gunakan ini. Nah, ini mangkok. Biasanya mangkok cuci tangan. Banyak di pasaran. Ini setengah kilo satu ini. Jadi kalau seandainya dosis kita 2 kilo satu pohon, ditaburkan sebanyak 4 mangkok. 4 mangkok kan? Iya. Nah, di ujungnya. Nah, itulah dosis tadi. Jadi takaran tadi ataupun mangkok dia harus seragam. Nggak boleh ada yang mangkoknya yang berbeda-beda. Jadi sudah di mana-mana semua perusahaan sudah mengkalibrasi bahwasannya dengan mangkok seperti itu yang umum dipakai untuk memupukan, dalam hal memupukan. Nah, jadi pemirsa, itu udah kena jamur, nggak usah. Udah lanjut aja kok, yang kayak gini nggak usah ya, yang bolong ini. Sayang, itu nggak usah. Soalnya tanamannya sudah kena jamur. Nah, demikian pemirsa
pemupukan yang kita laksanakan. Jadi ada 4T tadi yang harus prinsip yang kita pahamin. Tepat jenis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat dosis. Nah, mudah-mudahan kalau ini kita sudah pahamin, petani sawit sudah mengerti bagaimana prinsip dalam pemupukan kelapa sawit itu agar supaya tanaman ini pupuk yang kita berikan bisa terserap lebih maksimal. Demikian pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.